Halo semuanya, kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Dan di episode kali ini sangat spesial sekali. Kenapa? Karena hari ini kita jauh-jauh ke Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, untuk melakukan UHAMKA Got Talent nih. Nah, di UHAMKA Got Talent ini, yang kolaborasi sama YouTube, kita bakal ngobrol-ngobrol sama siswa-siswi berprestasi yang ada di kota Samarinda. Dan kebetulan, kita udah ada di MAN 2 Samarinda nih. Nah, jadi nanti kita bakal nyari-nyari siswa yang berprestasi buat kita ajak ngobrol. Oke? Jadi daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam. Let's go! Nah, kebetulan kita udah dapet nih siswa-siswa yang bakal kita ajak ngobrol dari MAN 2 Samarinda ini. Jadi langsung aja kita sambut siswa-siswa dari MAN 2 Samarinda. Boleh? Ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, coba dong kenalin namanya siapa? Kenalkan, nama saya Habibi Fauzan Hendriansyah, saya dari kelas 12 IPS 2. Mantap. Kalau yang sebelah sini? Nama saya Ahmad Janur Abid dari kelas 12 IPS 1. Wih, dari mukanya kelihatan banget nih sangat berprestasi nih. Aduh. Mungkin kita sambil jalan-jalan sedikit kali ya ke dalam ya. Oke. Boleh. Nah, jujur saya nih baru pertama kali ke Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Waktu di pesawat tuh ngelihat banyak banget sungai-sungai. Emang ciri khas Samarinda tuh, atau Kalimantan Timur tuh sungai-sungai atau gimana sih? Sebenarnya di Samarinda ini nih kami ada sungai, namanya itu Sungai Mahakam, dan itu sungainya tuh membentang dari satu Samarinda sih. Dari satu Samarinda. Iya. Pantesan waktu di pesawat tuh ngeliat di jendela, biasanya kan awan-awan atau perbukitan kan. Ini malah sungai-sungai yang ada kelok-keloknya, Iya. terus banyak kapal-kapalnya. Iya. Nah kalau misalnya dari Habibi deh, Habibi kan namanya? Abid. Abid. Ini Habibi Iya. ya, kembali kan. Kalau misalnya dari Abid nih, yang paling ikonik di Samarinda selain Sungai Mahakam itu apa sih? Dari itu jembatannya sih. Jembatan apa? Ya, jembatan Mahkota 2 tuh. Oh, katanya jembatan Mahkota 2 itu waktu saya searching di Google itu adalah jembatan terpanjang ya di Indonesia. Kayaknya sih. Karena panjangnya itu kalau waktu baca di Google tuh sampai 1400 meter. Emang itu sih, emang panjang sih jembatannya. Karena Mahakam kan memang lebar kan ya. Oh, Ya, jadi iya. Tapi pernah jogging di situ? nggak pernah sih. Udah pernah? Aja. Kalau Habibi? Saya jarang sih jogging. Jadi kalau di Mahkota itu dari rumah saya di Cendana tuh lumayan jauh deh dari Mahkota. Jadi saya nggak ke sana. Oh, nggak kesana ya? Nah, Iya. itu kalau misalnya tempat-tempat ikoniknya. Kemarin juga saya sempet tuh ke Masjid Baitul Mutakin. Nah, itu ya. Itu masjid terbesar di dunia loh, salah satunya loh. Iya. Itu gede banget emang, dan bagus banget sih. Masjid Islamic Center tuh juga tuh. Kenapa? Masjid Islamic Center tuh kalau saya tidak salah itu kedua terbesar di Indonesia. Di Asia ya? Di Asia ya? Oh ya, oke. Kita sambil jalan lagi. Emang itu bukan Masjid Baitul Mutakin Islamic Center kan namanya ya? Iya. Iya. Itu emang gede banget sih. Kalau misalkan kan waktu itu saya itu malam-malam ya. Iya. Waktu sholat maghrib lah, pada maghrib itu kita ke sana. Itu kayak Disneyland. Iya. Iya. Kalau tahu Memang- Disneyland iya. tuh, Memang itu memang kayak besar gitu. Oh, Area gede tuh luas memang. bener-bener dan megah banget. Abis itu tuh lighting itu bagus banget. Oren-oren ya kan? Iya, malam-malam tuh biasanya lebih indah aja gitu dilihat daripada siang kayak gini. Bener-bener. Nah, itu tempat ikoniknya nih, sampai tempat ibadahnya. Kalau makanannya yang khas dari Samarinda itu apa sih? Makanan khas dari Samarinda tuh Ah. lebih ke amplang sih. Iya sih. Kerupuk ya? Iya kayak Amplang. kerupuk, amplang sama nasi kuning itu. Nasi kuning. Iya nasi kuning. Nasi Oh. kuning sini jualan pagi-pagi. Itu khas Samarinda tuh. Iya. Laku banget tuh. Iya laku. Pagi-pagi itu biasanya kalau hari Minggu karena ya hari libur kan, jadi Oh. makan nasi kuning biasanya. Mantap banget. Berarti sering beli buat sarapan juga nggak sih? Iya. Biasanya hari Minggu tuh. Enak banget dong ya. Iya. Kalau Abid nih, makanan khas Samarinda selain nasi kuning atau amplang, ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada deh. Itu doang ya, dua ya, yang paling signature banget ya dari Iya, Samarinda ya? signature banget. Oke. Nah kalau gitu, saya juga mau lebih kenal lagi dong sama Habibi dan Abid nih. Itu tadi kalau nggak salah dari apa IPS ya? Iya dari Beras. Kalau Abid Dari IPA. IPA. Oh, oke. Nah, coba jelasin soal sekolahnya dulu deh. Kalau Abid sama Habibi tuh kira-kira nih yang paling jadi ciri khas di sekolah ini tuh apa aja sih? Yang menurut kami jadi ciri khas itu sebenarnya kami ada kayak program khusus itu yang agama. Jadi itu kayak kami sebenarnya tuh kayak di mana-mana sekolah cuman IPA dan IPS kan. Iya. Nah,
kita ini ada bahasa sama agama. Ada bahasa sama agama. Iya. Itu jurusannya tuh. Itu jurusannya. Oh. Jadi kita ada 4 jurusan, ada 9 kelas di angkatan saya. Untuk yang angkatan kelas 10 sekarang, kalau saya tidak salah itu IPA nambah 1 kelas lagi. Nambah 1 kelas lagi. Iya, IPA jadi IPA 5. Kayaknya ini sekolah favorit ya. Iya, bisa Ya. dibilang sekolah favorit. Mantap, mantap, Akreditasi A+. A+. Iya. Bukan A lagi ya, A+ ya. A+ sudah. Keren. Kalau misal dari Abid itu sendiri nih. Saya apa ya? Cuma ya. Ini kalau nggak jelasin aja deh dari gedung nih, gedung apa nih? Ini gedung IPA. Nah, berarti gedungnya Iya. Abid dong. Coba jelasin gedung IPA ini biasanya tuh dipakai untuk belajar apa aja. Terus fasilitasnya apa aja? Di gedung IPA tuh fasilitasnya jelas ada di kelas. Setiap kelas tuh ada proyektornya ya, sama apa namanya? Apa tuh? Screennya buat proyektor kan. Terus? Terus di gedung IPA itu kan kelas 10-nya tuh di atas sama kelas 11-nya di atas. Ah. Baru kelas 12-nya itu di bawah semua. Baru di gedung IPA juga ada UKS sama gedung BK. Ada UKS sama BK-nya ya? Nah, Kalau misal di gedung IPS? Kalau guru IPS itu di bagian sana, ini kan IPA, Hmm. di sana IPS dan di sana bahasa. Nah, di IPS ini itu semua kelas 12 di bawah, dan yang di atasnya itu untuk kelas 10 sama kelas 11. Oh, kalau kelas 12 itu di bawah, Iya. kelas 10 11 di atas. Ya, tapi untuk kayak kelas 11 IPS 1 kalau tidak salah itu di bagian bawah juga. Di bagian bawah juga? Iya. Oh, mantap. Nah, terus juga nih, lapangannya keren banget nih. Iya, ini lapangannya saya kira dulu tuh sebelum saya masuk MTS, Hah? kan MTS di sebelah saja. Iya. Itu saya kira kayak lapangannya ini bakal kecil gitu. Tapi sebenarnya lebih luas gitu. ini malah bisa jadi 2 lapangan ya? Ini 2 Ya. lapangan, situ untuk basket biasanya untuk Oh, futsal iya. buat sini. poli juga bisa poli. Voli juga bisa? Sebelah sini. Badminton apa lagi ya? Badminton juga di sini. Terus lapangannya itu bukan apa ya? Bukan aspal, bukan ini, Iya, tapi keramik. lantai langsung ya? Iya, keramik. Enak. Jadi kalau jatuh nggak koreng lah ya? Iya, jatuh nggak korek. Nah, terus kalau di sebelah sini gedung apa nih? Sini untuk bahasa. Tuh ada bahasa apa aja sih yang dipelajari di sana? Bahasa itu tuh kalau saya tidak salah sih itu ada peminatannya bagian antropologi, Oh, terus juga ada peminatan Jerman, Oh. Inggris sama Arab. bahasa Arab ada? Iya, bahasa Arab juga ada. Emang identik banget sih kalau MAN 2 itu ya. Iya. Terus kalau yang agama tuh biasanya apa aja tuh yang dipelajari? Kalau agama itu mereka ada pelajaran khusus juga. Cuman itu saya lupa apa gitu. Mungkin Abi tahu? Nausorof kayaknya sih. Betul. Nausorof. Itu apa tuh? Itu bahasa Arab tapi lebih apa ya? Lebih dalam lagi. Oh, jadi mungkin belajar soal makna-maknanya gitu-gitu ya. Iya. Keren. Oke, kalau gitu saya bakal ngomongin soal kalian berdua nih. Nah, kalian kan di sini berarti kalian adalah siswa-siswa berprestasi dari MAN 2 nih. Iya. Jadi MAN 2 harus bangga nih sudah mengirimkan siswa-siswanya untuk kita ajak ngobrol sekarang. Ya. Nah, begitu kita sambil ngobrol kita sambil bisa jalan ke sana. Boleh. Kalau misalnya dari Abid itu prestasi selama sekolah tuh apa aja sih, Bid? Prestasi selama sekolah sih dikit aja sih, cuma sekitar 4 biji ya. Dikit aja cuma 4 biji ya? Iya. Dikit loh. Ya dibanding Habibie tuh kayak Apa tuh? banget lah. Mantep banget ya kalau Abid ya. Iya. Cuman kalau Abid 4 biji itu apa aja tuh prestasinya? 4 ya. 4 gini. 3 aja sih. 4 apa 3 nih? 3. Jangan-jangan yang satu nggak diakuin biar nggak kelihatan sombong. Ya 3 aja. Oh, 3 aja. Ya udah 3 aja Yang apa? pertama juara 1 KSM Kota bidang biologi terintegrasi. Yang kedua juara 1 KSM tingkat provinsi juara 1 bidang biologi terintegrasi. Hah? Terus yang ketiga itu semifinalis Lotte bisa juara 2021. Keren. Kalau dengan Habibie sih nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Sangat rendah hati ya. Down to earth banget emang. Nah, oke. Itu berarti science banget ya. Iya. Oke, berarti kita mau langsung lanjut ke Habibie nih. Habibie prestasinya apa aja nih selama di sekolah? Alhamdulillah saya selama pandemi, saya hitung selama pandemi aja karena saya lupa kelas 10 itu awalnya gimana. Cuman selama pandemi itu hitunglah Februari, dari Februari sampai sekarang alhamdulillah sudah 100 kejuaraan nasional. Jadi itu semuanya ada di bahasa Inggris. Saya fokus ke bahasa Inggris. Ntar dulu 100. Iya. 100. 100. 100. Yes. Iya, iya. Wow. Itu Sebenarnya kemarin beneran dari, gak sih? Nggak maksudnya beneran gak sih? dari September itu sudah apa ya? Dari September itu kemenangan ke 100 kalau saya bilang. Kemenangan ke 100. Iya. Ini boleh udahan aja gak sih? Soalnya jujur saya rada insecure sih, cuman keren banget nih. Keren banget sampai 100 kejuaraan. Itu juga dari awal pandemi ya? Dari awal pandemi aja. Belum dihitung dari kelas 10-nya. Dari kelas 10 karena bukan cuma sih, karena apa ya? Di regional provinsi aja, jadi kayak lombanya itu
di tingkat provinsi sama tingkat kota. Kalau karena online ini kan kita tinggal kirim video, jadi ya ada nasional gitu. Enak gitu ya, lebih Ya kadang juga, fleksibel ya kadang juga ada live Zoom meeting kayak gitu aja. Oh, jadi lombanya lewat Zoom gitu? Iya. Biasanya lomba-lomba apa aja tuh kalau dari bahasa Inggris? Untuk lomba bahasa Inggris itu biasanya ada spelling bee, ada. Cuman spelling bee saya tidak tahu ada di online. Selain itu juga ada storytelling, ada speech, ada newscasting. Saya juga pernah ikut di public speaking competition itu. Berarti ini ya, apa namanya, udah expert banget lah di bidang bahasa Inggris. Agak ya. juga sih. Tapi emang suka bahasa Inggris tuh dari kapan? Suka bahasa Inggris itu dari kapan ya? Sebenarnya saya nggak suka belajar bahasa Inggris sih. Kalau ditanya saya nggak suka belajar bahasa Inggris. Terus kenapa ikut 100 kejuaraan? Gabut apa gimana? Apa emang passion gitu? Kalau apa ya? Kalau conversation saya alhamdulillah lancar. Tapi in terms of grammar, vocabulary saya nggak banyak dan saya nggak begitu bagus gitu. Jadi lebih di ke- pronunciation-nya? Ya lebih ke pronunciation-nya. Conversation saya alhamdulillah bagus. Tapi kalau ditanya kayak present tense, apa past future tense apa gitu, itu kayak ditanyain formulanya apa, rumusnya apa. Saya bengong. SPOK-nya apa? Ya Itu saya mungkin- bingung, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini apa ya? Adjektif yang mana, yang verb yang mana, saya nggak paham. Oke. Ini menarik banget nih. Sebelum lanjut ke Abid juga nanti mau nanyain kenapa bisa termotivasi banget soal science itu, atau apa tertarik banget soal science. Kita mungkin bisa cari tempat nih yang bisa kita ngobrol lebih enak lah. Karena ini Boleh, kan boleh. cuaca kan cukup cerah ya. Iya, panas sih. lah gitu. Lumayan tadi tuh kabut gitu kan. Jadi Ah. selesai kabutnya hilang, panas. Nah yaudah nih, kita bakal duduk di mana ya? Atau ngobrol di mana nih? Tempatnya? Itu ada kayak tempat situ biasanya untuk kita bicara-bicara itu. Oh, gazebo itu ya? Ya di gazebo sana tuh. Oh, boleh. Ya, let's go. Duduknya? Di sini bisa. Di sini boleh ya? Ya. Nih, ada siapa nih? Ya, udah. Silakan. Oke. Nah, mulai cukup adem ya? Ya, bukan daripada di sana tadi. Iya, kita duduk malah adem. Iya. Dia malah terik ya Allah. Cuman tadi lanjut ke Abid nih. Ya. Abid kan suka banget science. Itu kenapa kok bisa deh? Saya suka sains tuh awalnya karena guru sih. Kenapa gurunya? Gurunya tuh enak banget ngajarnya kan. Jadi saya kayak, oh ini pelajarannya seru nih. Jadi saya dalami pelajarannya. Terus science bagi Abid itu sendiri apa? Sains itu bagi saya itu adalah masa depan sih. Masa depan. Masa depan. Wow. Karena sains kan membentuk masa depan kita kan. Bener. Untuk teknologi segala macamnya. Nah, katanya tadi sambil ngobrol-ngobrol tadi di jalan ya, katanya Abid habis lomba ya? Iya, habis lomba kemarin itu KSM tingkat nasional sih. Tingkat nasional. Iya. Itu gimana pengalaman Abid menjalani lomba tingkat nasional itu? Di tingkat nasional sih saya itu belajar sama guru pembimbingnya. Ada guru pembimbingnya? Ada dari sekolah sama dari itu juga. Jadi sama-sama Unmul kan dosennya. Jadi saya belajar praktikumnya, belajar kan KSM itu ada agamanya kan. Jadi saya belajar agamanya juga. Sama guru pembimbing itu? Iya, sama belajar biologinya juga sama guru Unmulnya. Mantap. Berarti guru itu sangat berpengaruh ya bagi pendidikan kita ya? Pengaruh banget sih. Jadi ya mungkin kita bisa lebih menghargai guru-guru kita karena yang sudah mengajar kita dari kecil bahkan ya. Oke, mantap. Nah, kalau misalkan Habibie nih kan suka banget sama bahasa Inggris. Itu mulai dari kapan dan bahasa Inggris buat Abid itu apa? Sebenarnya untuk nonton, kayak saya kan belajar bahasa Inggris dari nonton film, dengerin musik sama main game. 3 itu aja yang saya lakukan. 3 itu aja? Iya, 3 itu aja. Saya nggak les karena kalau di les ya belajar formula lagi saya nggak bisa juga. Jadi saya hari itu cuma sekali hari atau 1 hari les, itu berhenti sudah. Karena saya tahu oh ini sama aja ngajarnya kayak di sekolah gitu. Oh, jadi malah nambah waktu apa ya? Waktu mempelajari formula yang lain. Padahal Habibie bisa melakukan itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi untuk kayak mulai dari umur 3 tahun mau saya cerita, saya tuh kayak ada satu film yang saya tonton terus, itu Deep Blue Sea. Itu filmnya Samuel L. Jackson nggak salah. Itu jadi kayak hiu dan segala macam itu saya nonton. Itu saya subuh-subuh tuh udah nonton, itu nggak diputarkan, saya putar sendiri. Mama saya cerita subuh-subuh. 3 tahun. 3 tahun. Saya nggak tahu juga gimana. Cuman ya saya juga pas diceritain itu kayak masa 3 tahun gitu. Masa umur 3 tahun, tapi ya it happens, it really happens. Tapi Anda sendiri nggak nyangka ya, Nggak 3 nyangka. tahun bisa nyetel. Saya lupa. Oh, Cuma yang saya tahu tuh saya suka nonton di Blue Sea memang gitu.
Dan untuk mulai tertarik sama lomba itu karena kakak saya menang pas beliau kelas 9 gitu. Pas kelas 9, saya kelas 6 kan beda 3 tahun. Saya kayak, sudah lah coba ikut lomba bahasa Inggris kan. Cuma tahu menang juga nih. Kelas 7 ikut, menang alhamdulillah kan termotivasi jadi ikut terus sekarang. Oh, oke. Kalau satu lagi tadi bahasa Inggris Iya, menurut saya kan. menurut Habibie itu apa? Bahasa Inggris menurut saya tuh it's like what is it? It's like the thing that is important in life. Maksudnya tuh kayak kita kalau dengan bahasa Inggris nih kita bisa kayak itu jadi kayak paspor ke luar negeri gitu. Tapi Iya. paspor yang nggak berbentuk ya, nggak ada berupa fisik. Kita bisa kayak ngomong dengan orang lain dengan bahasa Inggris gitu. Kita juga mau dapat beasiswa pun juga harus pakai bahasa Inggris kan, ada TOEFL segala macam. Iya, jadi itu memang Inggris tuh harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari, ya at least ngerti lah apa kayak maksudnya ini gitu. Ya, dan menurut saya sih English is everything. Ya, English is everything. Like kalau memang kita nggak ada bahasa kedua, kita kayak cuma belajar bahasa mother tongue aja, bukan mother tongue itu nggak perlu untuk pelajari ya. Iya. Kayak itu juga perlu dilestarikan. Karena itu Cuman- ciri khas kita. Iya, cuman kalau kita terlalu fokus dengan bahasa ibu kita dan kita nggak pelajari bahasa kedua, ya kita mentok sini aja. Oke. Paham. Kalau tadi Habibie udah jelasin soal motivasinya juga, terus Abid juga udah ngomongin soal motivasinya juga. Sekarang saya mau tahu nih, dari sekolah itu dukungan apa yang diberikan untuk kalian berdua? Fasilitas apa, mungkin apresiasi apa yang udah diberikan untuk kalian berdua nih? Karena kan jujur kalau saya yang punya sekolah, saya akan sangat mengapresiasi kalian nih, karena bisa membuat bangga sekolah sama saya nih. Jadi Abid dulu deh. Fasilitas sekolah sih pastinya fasilitas buat lombanya ya. Hah? Kami itu kemarin dipanggilkan dosen dari Unmul supaya dibimbing saat mau lomba kan. Oh, langsung dari dosennya langsung? Iya, dosen. Terus apa lagi? Kadang kalau misalnya bimbingan itu kan kita dikasih kasih konsumsi gitu. Oh. Jadi murid-murid semangat kalau bimbingan. Itu aja sih, sama nggak ada sih. Itu aja ya? Tapi itu aja udah cukup menurut Abid ya? Banget sih. Alhamdulillah ya. Jadi kita nggak berjuang sendiri lah ya, Ya. ada fasilitas atau dukungan yang diberikan oleh sekolah. Ya. Nah kalau Habibie sendiri nih, Kalau saya itu ya pasti diajarkan ya, dilatih sama guru ya dari sekolah. Dan terkadang sekolah tuh memberikan dana gitu, kayak dana bantuan. ada Misalkan- gitu buat iya. siswa-siswa. Ada, biasanya tuh kayak berapa bulan sekali gitu, ada memang dikasih Oh, gitu. berapa bulan sekali dikasih gitu? Tahun sekali buat sih. Setahun sekali ya? Iya, akhir kenaikan kelas. Ya akhir penaikan kelas tuh saya kemarin sama dia ada dikasih gitu kan. Dikasih. Iya, dikasih dana bantuan. Terus itu bikin kalian jadi semangat juga ya? Iya. Sama untuk kayak kayak prestasi-prestasi yang ada di Manduain ini semua ditaruh di website Kemenak. Oh jadi teman-teman yang lain yang mungkin mau cari tahu dan bisa lihat itu bisa lihat di situ Ya ya? misalnya di website Kemenak itu ada. Oh, oke mantap. Nah kalau gitu pertanyaannya ini lagi deh, cita-cita kalian. Kalau Sebenarnya kalian berdua tuh mau jadi apa? saya dulu nih. Oke. Saya atau Boleh ambil dulu biar sekalian. Kalau saya itu sebenarnya pengen jadi duta besar. Cuman duta besar Indonesia Amerika. Cuma kalau itu, for example, tidak terjadi, I was planning to be a filmmaker. Filmmaker. Iya. Jadi udah mulai harus belajar sinematografi, Iya. script writing, Iya. segala macam ya. Kalau Abid Kalau saya sih istilahnya jadi dokter sih, dokter spesialis bedah. spesialis bedah, Iya. emang tertarik atau gimana tuh? Ya karena tertarik aja sih. Tapi kan itu kan hidup dan mati orang itu, Ya, bergantung dari situ. Ya karena itu kita belajar kan. Dan Abid sendiri menerima responsibility ketika Abid Iya. mencita-citakan hal tersebut. Mantap. Keren. Oke, kalau gitu yang terakhir mungkin Abid sama Habibie bisa memberikan harapan buat teman-teman semua soal UHAMKA Got Talent. Mau siapa dulu? Pakai bahasa Inggris boleh? Bahasa Inggris boleh. Nanti baru Abid itu bahasa Indonesia. Okay. I just want to say that if you have achievements on competitions, like you're so good at English, for example, or you're so good at martial arts, or actually like any other things that you're good at, and you want to have a full scholarship, then just go here. Like they have a program called, what is it? UHAMKA UHAMKA Got Talent. So they literally
trying to find people who have a lot of achievements, and they will put on a scholarship for you like 100%. Like literally, it's 100%. It's so good. So I really recommend you guys to do so. Yes. Thank you very Welcome. much. Mantap. Nah kalau Abid, Kalau buat saya sih ya buat kalian yang punya prestasi ya kayak kata Habibie tadi, itu mending kalian ke sini deh ke UHAMKA Got Talent ya, karena dia punya bisnis 100%. Jadi kalian yang berprestasi itu ada kemungkinan sekolah di swasta dan gratis. 100% dari 100%. pendaftaran sampai lulus. Iya. Dibiayain langsung sama UHAMKA. Oke, kalau gitu kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banget. Tapi mungkin gak lengkap tanpa kita bermain games nih. Asik. Oke. Oke. Jadi oke, tanpa lama-lama langsung aja kita You Games. Oke, di You Games kali ini, jadi tim kreatif sudah menyiapkan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Abid dan Habibie. Udah pada siap? Siap. Oke, ini katanya pertanyaannya setingkat lomba internasional nih. Ada. Jadi siap ya? Jangan deg-degan, kan udah biasa lomba. Kita lihat aja nanti, Bu. Oke, langsung dijawab sama keduanya nih. Ketemu teman-teman di sekolah atau ketemu teman-teman di luar sekolah? Di luar, sekolah. Kenapa? karena bisa main sih buat. Kalau Bisa main di luar, kalau di sini Belajar, lumayan ya. kayak belajar. Kita kan Belajar. sekolah belajar. Ini jawabannya sama emang suka main bareng apa gimana? iya. Iya. Oh iya. Oh, ada perkumpulannya gitu kali ya? Ada. Siswa-siswa pinter gitu. Enggak. Oh, enggak. Teman sekelas sih. Tapi ada grup WhatsApp-nya nggak sih kalian berdua? Ada. Oh, ada. Oh, Oh, kayak angkatan. grup angkatan. Oh, grup angkatan. Kirain grup kalian berdua doang tuh. Enggak. Ada. Sama siswa-siswa berprestasi yang lain. Tapi oke lah. Karena lebih bisa ketemu sama teman-teman dulu tuh lebih enak lah ya. Iya. Nggak terlalu formal gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Sekolah online atau sekolah offline? Offline. Sekolah online. Oke, nih berbeda nih pendapatnya nih. Kenapa kalau sekolah offline? Kalau offline tuh lebih enak ya jelaskannya, lebih paham materinya juga sama lebih ada teman ya. Kalau online itu kita kayak sendirian gitu belajarnya. Jadi interaksinya lebih enak gitu ya. Iya. Kalau online kenapa? Aduh, kalau sebenarnya sih ya susah. Ada susah sama mudahnya online gitu loh. Plus minusnya ya? Ya ada plus minusnya. Kalau misalkan di online gitu tuh ya banyak tugas ya, banyak tugas. Dan juga kadang penjelasannya nggak masuk. Cuman tuh kayak kalau di masa pandemi ya, kalau di masa pandemi gini ya saya lebih pilih online gitu. Karena Karena lebih aman aja. oh, dan mungkin lebih fleksibel Iya, untuk lebih menyesuaikan fleksibel. waktu-waktunya. Iya. Even banyak-banyak tugas gitu Iya ya. banyak tugas. Oke, Cuman oke. kalau misalkan kayak saya lebih milih offline. Kalau memang itu tuh nggak ada pandemi. Oh, oke. Jadi lebih mementingkan kesehatan. Kalau Abid ini kesehatan juga, tapi mungkin interaksinya yang lebih ingin gitu ya dirasakan sama Abid. Oke, lanjut. Lebih suka diajar guru muda atau guru berpengalaman? Aduh, ini ada gurunya langsung. nih. Berpengalaman. Gimana nih? Pengalaman. Oh, Berpengalaman sih. ini karena ada gurunya langsung apa gimana nih? Bisa jadi ya. Tapi kenapa guru berpengalaman? Kalau berpengalaman itu tuh ya because they have experiences, jadi ngajarnya lebih mudah gitu. Kalau misalkan muda itu saya nggak tahu ya apakah dia kayak punya a lot of knowledge. Cuman itu intinya semakin kayak berpengalaman gitu tuh semakin enak nanti belajarnya. Oke, kalau dari Abid Sama sih. sama ya? Sama. Oke. Lanjut. Dapat beasiswa atau medali emas Olimpiade? Beasiswa. Wah, sepaket nih. Kenapa? Karena kalau beasiswa nanti bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ya? Kalau Abid Sama sih sama. sama ya, bisa useful lah buat kalian di masa Iya. depan ya. Iya. Mantap. Lanjut nih. Dikasih buku pelajaran atau dikasih makanan? Makanan. Kenapa? Nih kalian nih dikirain belajar buku pelajaran jadi favoritnya, tapi kenapa makanan? Kalau kita belajar nggak ada asupan makanan gimana fokus ya? Iya ya. Belajar busung lapar. Bener banget. Kalau Abid juga sama. Sama. Oke, lanjut. Belajar kelompok atau belajar sendiri? Kelompok. Sendiri sih. Lah, kenapa sendiri? Lebih fokus kalau sendiri. Oh, jadi nggak ke distract itu Iya. ini tuh ya. Kalau kelompok kenapa? Kalau kelompok itu tuh lebih enak kayak divisi tugasnya itu, jadi kayak 20-20 gitu. Nggak Oh. semuanya entire, jadi nggak pada stres gitu. Stresnya barengan kalau stres. Oh gitu. Mantap. Ini pertanyaan terakhir. Oke, kalian udah siap? Oke. Mencari ilmu di dalam kota atau di luar kota? Luar kota. Sama-sama di luar? Iya. Luar kota. Kenapa, Abid? Luar kota supaya pengalaman sih. Oh, pengalaman lebih banyak gitu Iya, ya? pengalaman lebih banyak. Kalau Abid nih? Sama sih kayak lebih banyak experience aja sama apa ya? We can make new friends gitu. Oh, dan Nggak cuma tercangkup di sini doang. ya, dan lot of link ya. Iya, Iya. luar kota. Mantap. Jadi itu teman-teman, kita udah ngelakuin games
sama siswa-siswa berprestasi yang ada di PAN 2 Samarinda. Terima kasih banget atas waktunya. Thank you so much. Oke, kalau gitu boleh dong dikasih satu harapan lagi untuk kalian deh, sama teman-teman semua, mungkin soal masa depannya atau pembelajaran di Indonesia, apapun itu. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton kita sekarang? Siapapun, mau siapa dulu? Lebih ke kuat aja ya. Oke. If you cannot fly, then walk. If you cannot walk, then crawl. The thing is, you keep moving. Itu quote dari Martin Luther King Jr. Intinya tuh, kalian kalau nggak bisa terbang, ya nggak bisa jalan, yang ngerangkak. Yang penting intinya kalian tuh maju. Tuh. And don't give up. Ya, don't give up. Gitu. That's good. Kalau Abid, Menurut saya sih cuma gini aja ya. Apapun yang terjadi, tetap maju aja. Jangan berhenti di situ aja. jadi keep moving forward ya. Iya, keep moving forward. Jangan pernah ada kata nyerah, jangan ada pernah kata berhenti. Iya. Kalau capek istirahat, Kalau capek ya istirahat ya. Problems pasti bakal ada ya. Bakal Namanya ada. mau sukses itu pasti ada kayak rintangan gitu. Oke. Yaudah, kalau gitu terima kasih teman-teman. Kebetulan bel juga udah bunyi nih, berarti udah pertanda acara ini akan segera selesai. Dan terima kasih banget nih kalian, mungkin lagi ada jam pelajaran tapi bisa nyempetin waktunya buat diajak ngobrol Ya. di YouTube kali ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga cita-cita kalian berdua bisa tergapai dengan lancar dan sempurna. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah!